Kita bahas lebih dalam malam ini. Sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Selamat malam Mbak Anggi. Selamat malam Mbak. Ya Mbak Anggi, terima kasih sudah bergabung dengan Sindo Prime. Mbak Anggi, ini banyak yang berpikir bahwa kenaikan harga BBM ini dadakan tahu bulat Mbak Anggi. Komentarnya boleh Mbak Anggi? Dadakan tahu bulat ya. Oke, yang pertama yang perlu kami jelaskan, penyesuaian harga BBM yang dilakukan saat ini, terutama harga BBM non subsidi ini tidak dilakukan secara dadakan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyesuaian harga sebelumnya kan sudah terjadi di awal pertengahan April bulan lalu. Untuk Dex Series itu juga sudah mengalami kenaikan. Kenapa? Karena memang ini adalah BBM non subsidi. Begitu juga dengan Pertamax yang kita tahu selama ini harganya tetap stabil, namun karena Pertamax ini memang merupakan produk BBM non subsidi, artinya apa? BBM yang tidak ditanggung oleh APBN untuk bebannya, sehingga mekanisme penentuan harganya pun dikembalikan ke mekanisme pasar. Dalam artian ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, otomatis akan terjadi penyesuaian. Itu juga halnya ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, akan juga terjadi penurunan harga, penyesuaian harga. Ini juga kita cermati ya, terjadi di awal bulan Juni kemarin. Untuk Dex Series itu juga mengalami penurunan harga, mengikuti harga global. Nah, disebutkan bahwa kenaikannya terjadi dadakan, tidak. Karena memang untuk penyesuaian harga itu berlangsung pada pukul 00 di tanggal di mana hari penetapan penyesuaian harga dilakukan. Artinya Mbak Anggi, tapi nggak ada sosialisasi dulu kah? Sudah ada sosialisasi berupa rilis yang disampaikan oleh pihak Pertamina, dalam artian ini adalah hal yang lumrah terjadi. Sepanjang 2026 contohnya terjadi kenaikan dan penurunan harga untuk BBM non subsidi. Begitu juga ketika ada penyesuaian ini juga sudah diinformasikan. Dan seperti yang saya sampaikan, untuk penyesuaian itu terjadi di jam 00 di tanggal penyesuaian berlangsung. Kalau tanggal 10 Juni yang berarti mulai di pukul 00.10 Juni. Jadi perlu kami sampaikan juga Mbak, bahwa pemerintah memahami lah bahwa penyesuaian harga ini tidak mudah. Tapi langkah ini harus diambil. Kenapa? Ini diperlukan agar sektor energi kita tetap sehat, pasokan energi tetap terjaga, dan juga tidak menimbulkan distorsi di pasar energi nasional. Kita mungkin masih ingat beberapa waktu lalu bahkan ada tokoh nasional yang menyebutkan ini harusnya sudah naik dari jauh-jauh hari. Betul, tapi kan memang dijaga karena pemerintah melihat kondisi dan daya beli masyarakat dan juga dampaknya terhadap ekonomi. Namun ini sudah inevitable karena tadi itu harga minyak yang sangat volatil, yang naik, harus ada penyesuaian. Tapi yakinlah kondisi kenaikan harga ini tidak akan permanen, tidak berlangsung lama. Karena ketika terjadi penurunan harga minyak dunia, harga BBM non subsidi juga pasti akan turun mengikuti perkembangan harga tersebut. Tapi yang perlu kami sampaikan juga, Mbak, bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengarahkan, memberikan arahan kepada Menteri SDM bahwa yang harus dilindungi dari kondisi global yang seperti ini, yang mengakibatkan harga minyak dunia yang turun ini, yang harus dilindungi, yang jadi prioritas utama Presiden, Bapak Presiden adalah melindungi masyarakat kecil, melindungi masyarakat rentan, melindungi wong cilik lah istilahnya. Kebijakannya Presiden ini bahwa BBM subsidi, Pertalite dan juga biosolar atau solar subsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. Itu yang paling penting. Ya. Kenapa yang dipilih momentum 10 Juni, Mbak Anggi? Kalau berbicara penyesuaian harga, ini sebenarnya kita nggak bisa bicara memilih tanggal ya, tapi memang melihat bagaimana proses dinamisnya harga yang berlangsung di tingkat global. Dan kalau kita bicara harga, ini tidak hanya berbicara mengenai harga minyaknya saja, harga crude-nya saja, atau harga produknya saja. Ada banyak faktor yang juga mempengaruhi, seperti biaya atau kos distribusi, kos penyimpanannya juga. Dan kita tahu ketika pembelian BBM dari luar itu juga menggunakan dolar. Jadi ini juga banyak faktor yang mengakibatkan. Tapi yang paling penting ini sebenarnya, kondisi ini dialami oleh semua negara. Kita paham bahwa Indonesia untuk
BBM non subsidi ini baru naik belakangan ya dalam dari bulan April, dalam beberapa bulan belakangan. Sementara negara-negara di kawasan, negara-negara tetangga, kita melihat kenaikan harga, penyesuaian harga sudah berlangsung jauh lebih dulu dan juga dengan harga yang jauh di atas harga keekonomian yang ada di Indonesia. Untuk RON 92 sendiri, untuk pertama, kalau kita bicara harga keekonomiannya itu di angka 20 sampai 21 ribu. Namun karena mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, mempertimbangkan daya beli masyarakat dan juga stabilitas sosial, makanya kenaikannya saat ini juga sebagian orang mungkin menganggap signifikan, tapi disinilah angka yang dianggap aman, win-win solution, menjaga kondisi ekonomi tetap stabil, tetap menjaga daya beli masyarakat, tapi juga menjaga ketersediaan pasokan, sustainability untuk pasokan dan stok energi bisa tetap terjaga. Baik, seberapa besar sebenarnya tekanan finansial yang ditanggung oleh Pertamina selama menahan harga sejak Maret lalu? Apakah sekarang sudah menutup gitu harganya dengan penyesuaian harga yang ada? Kalau pertanyaan ini mungkin lebih tepatnya ditanyakan ke pihak Pertamina ya, karena kami sebagai regulator hanya memastikan semua kebijakan dijalankan, mengawasi bagaimana proses kebijakan ini berjalan, dan tidak hanya Pertamina yang kita awasi, tapi juga bagaimana ketersediaan produknya sendiri. Kalau kita berbicara kalau barangnya ada harganya tinggi tapi distribusinya tidak bagus, barangnya tidak ada tapi harganya murah dan tidak bisa dijangkau juga, itu yang diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Iya, pengguna Pertamax ini banyak yang kemudian beralih ke Pertalite. Apakah betul beban subsidi kemudian menjadi bengkak dan mengancam keuangan negara? Dan apakah sudah diantisipasi oleh pemerintah? Harus diluruskan bahwa shifting terjadi. Mungkin terjadi shifting iya, tapi yang pasti yang harus kami tekankan di sini adalah pemerintah memberikan jaminan bahwa akses untuk energi ini terjamin bagi semuanya. Tidak bisa kita mungkiri barangkali para pengguna Pertamax Green, Pertamax Turbo, Pertamax demikian juga selanjutnya. Namun demikian yang dilakukan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa ketersediaan stok BBM itu aman. Dan kita juga melakukan mitigasi, pemerintah, Kementerian SDM selaku regulator bersama Pertamina juga sama-sama memastikan bahwa BBM subsidi ini tepat sasaran, didapatkan bisa diakses oleh orang-orang yang memang berhak. Tidak hanya itu, Mbak, bahwa kita juga pemerintah nggak bisa bekerja sendiri, kami juga butuh masyarakat untuk bekerja sama. Kenapa? Bahwa kondisi ini lagi kondisi yang dialami semua negara secara global. Tidak ada cara lain kalau kita tidak bergandengan tangan. Dalam artian apa? Bagi mereka yang mampu, jangan menggunakan akses BBM subsidi yang menjadi hak-hak saudara kita yang tidak mampu. Lebih kepada itu, kita sama-sama meningkatkan awareness lah mengenai kondisi global saat ini. Ya, Mbak Agi tadi sempat disebutkan bahwa ini bukan situasi permanen begitu. Kalau seandainya memang dimungkinkan dalam waktu tertentu akan ada penyesuaian harga lagi kalau memang memungkinkan begitu. Kira-kira ada dari pihak kementerian sendiri sudah ada ancang-ancang belum? Kira-kira akan bagaimana penyesuaiannya nanti? Ya, balik lagi kalau hal teknis ini kan sebenarnya dari badan usaha. Namun yang bisa kami sampaikan bahwa ini tidak akan permanen. Tapi kita melihat harga minyak dunia ini kan sangat volatil ya, sangat dinamis, naik dan turunnya sangat cepat. Kita tidak bisa memastikan, tapi yang pasti ketika harga minyak dunia turun, sudah dipastikan akan ada penurunan harga BBM non subsidi. Tapi yang paling penting tidak itu. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga ketersediaan terutama bahan bakar subsidi bagi masyarakat kecil, bagi petani, bagi nelayan, bagi mereka kaum rentan. Inilah yang harus diproteksi terlebih dahulu. Ya. Gitu. Bicara soal ketersediaan, Mbak Anggi, bagaimana mengantisipasi jebolnya kuota Pertalite kalau disparitas harga ini semakin melebar? Seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa pengawasan akan ditingkatkan. Namun pemerintah tentu akan mempertimbangkan bagaimana melindungi masyarakat kecil, tapi juga tidak menjadi beban fiskal negara. Ini yang harus diperhatikan. Karena itu tadi saya mengajak, tidak bisa sendiri pemerintah nih. Kita sama-sama harus aware bahwa yang kita hadapi ini bisa kita lewatin bersama. Ini lagi survival mode nih kondisinya. Jadi kalau kita pun jor-joran, nggak bisa mengukur ini mana yang bisa kita akses, mana yang enggak, ya pasti akan terjadi jebol tadi yang disampaikan kuota subsidinya. Namun saya yakin masyarakat dengan kondisi ini sudah mengerti apa yang kita hadapi bersama. Sekali lagi, biarkanlah BBM subsidi diakses oleh mereka yang berhak.
Ya, Mbak Anggi, sektor energi kita ini sangat sensitif terhadap konflik di Timur Tengah. Sampai kapan kira-kira formula jalan tengah ini bisa bertahan kalau tensi global terus memanas? Kita tidak bisa berandai-andai kapan konflik akan berakhir. Yang pasti bisa kami sampaikan adalah perintah Presiden jelas bahwa Menteri SDM ditugaskan untuk mengamankan stok energi nasional. Maka dari itu segala upaya dilakukan termasuk diversifikasi suplai untuk BBM kita. Kita tahu bahwa konsumsi BBM satu hari itu 1,6 juta kiloliter, 1,6 juta barrel oil per day. Sementara produksi nasional kita masih di angka 605 sampai 610 ribu barrel per hari. Artinya ada kekurangan 1 juta, inilah yang harus ditutup dari mendatangkan crude dan juga BBM dari luar. Dan solusi yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir adalah memperbanyak suplai dari negara-negara non Timur Tengah, seperti kita ngambil dari negara-negara di Afrika, di Nigeria, di Angola, termasuk juga dari Amerika dan juga Brazil. Jadi apapun upaya dilakukan untuk bisa memperkuat stok energi nasional kita dengan harga yang terjangkau, terutama untuk kaum yang rentan, dan juga mempertimbangkan keberlangsungan ketahanan energi dan mengukur agar bisa meminimalisir dampak ekonominya seminimal mungkin. Baik Mbak Anggi, bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah dalam segala keputusan yang diambil ini berpihak pada masyarakat? Seperti yang saya sampaikan tadi, apapun yang dilakukan saat ini oleh pemerintah adalah upaya maksimum, upaya terbaik untuk bisa stok pasokan tetap terjaga, pasokan energi tetap terjaga, dan bahwa penyesuaian harga, terutama BBM non-subsidi, memang tidak bisa terhindari penyesuaian ini, karena memang mekanismenya mengikuti harga pasar global. Tapi yakinlah, tidak hanya ketersediaan stok yang dijamin oleh pemerintah, namun juga pemerintah mengawasi Pertamina agar distribusi BBM ke seluruh daerah dipastikan aman, baik segala jenis BBM, sehingga masyarakat bisa mengakses energi atau BBM sesuai dengan preferensinya mereka. Baik, Mbak, pasca kenaikan BBM, harga BBM ini atau penyesuaian tadi yang Mbak Anggi sebutkan ya istilahnya, aparat keamanan ini sampai turun tangan untuk mendukung pengawasan pembelian Pertalite maksimal 25 liter. Apakah Kementerian ESDM melihat ada indikasi atau potensi penimbunan atau panic buying? Ya, ini juga yang perlu kami ingatkan bersama-sama Mbak Friska, bahwa pemerintah di saat ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga stok dan suplai energi nasional. Kami juga berharap tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini dengan melakukan penimbunan, aksi penimbunan. Bahkan tidak hanya itu, jangan juga melakukan mungkin panic buying karena mungkin ngerasa, wah nanti setelah Pertamax naik harganya terus Pertalite kosong begitu ya. Karena narasi di luar dinarasikan banyak seperti itu. Tapi ketika kita bisa bekerja sama, artinya nggak ada oknum-oknum yang mengarah melakukan aksi penimbunan, insya Allah kondisinya bisa lebih kondusif. Gitu. Aparat, saya yakin juga aparat turun ke jalan, turun ke lapangan untuk mengamankan agar akses energi, suplai energi, terutama BBM subsidi ya, bisa diakses oleh mereka yang berhak, tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi penting untuk sekarang kesadaran bersama untuk kita tingkatkan dan juga jangan melakukan penimbunan sehingga yang mengakibatkan kelangkaan dari BBM. Ya, merespon penyesuaian harga BBM ini sudah muncul gelombang aksi penolakan seperti salah satunya aksi di Cikini. Apa kompensasi atau bimbingan sosial begitu dari pemerintah supaya masyarakat kelas menengah yang merupakan pengguna Pertamax tidak merasa ditinggalkan? Ya. Kami memahami sekali aspirasi dan kekhawatiran masyarakat. Karena itu, balik lagi disampaikan, setiap penyesuaian harga ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan juga daya beli masyarakat serta stabilitas nasional. Jadi penting juga ini Mbak, untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif di tengah kondisi global yang terutama di Timur Tengah yang sedang bergejolak. Karena ini akan berdampak terhadap kelangsungan ketahanan energi kita bersama. Kalau kita masyarakat gampang terpancing, kalau kita masyarakat ada oknum-oknum yang sengaja membuat tujuan untuk mengambil keuntungan di kondisi yang seperti ini, yang itu yang sangat disayangkan, itulah yang akan membawa kondisi jadi tidak kondusif akhirnya. Demikian. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia sudah bersama kami di Sindo Prime. Selamat beraktivitas kembali Mbak Anggi.